Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah SWT sebagai zat yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana, dan apa-apa yang di langit dan di bumi bertasbih mensucikan Allah SWT. Dia adalah penguasa raja di langit dan di bumi, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang awal dan yang akhir, yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang tidak nampak. Dialah maha mengerti atas segala semua sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah ayat ayat yang merupakan dalil kita untuk zikir mensucikan Allah. Karena semua apa yang di langit dan di bumi memuji Allah. Apakah kita manusia tidak memuji Allah? Berarti kita sudah keterlaluan inilah mensucikan Allah. Ini dalilnya adalah perintah untuk berzikir mensucikan Allah. Mensucikan Allah sebagai yang maha perkasa dan maha bijaksana, sebagai yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita memuji Allah, zikrullah minimal 5 kali, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini dalil pendengar yang dirahmati Allah.
Semua yang di langit bumi saja memuji Allah. Apakah kita tidak memuji Allah, zikir, mensucikan Allah? Tentu hal ini kita yang berakal tentu harus mensucikan Allah. Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, dalil wajibnya kita zikrullah, mensucikan Allah. Baik itu lewat minimal sholat 5 waktu berjamaah di masjid, atau zikir infirodi atau zikir jamaiyah di masjid dalam rangka i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid dengan bersih. Ini dalilnya pendengar dan rahmat. Secara tidak langsung ini adalah dalil kita harus mensucikan Allah, baik lewat sholat 5 waktu berjamaah di masjid maupun baik lewat zikir-zikir infirodi pribadi sendiri-sendiri. Saat di masjid ataupun saat kita santai, kita putar tasbih, tazik, zikir. Ini pendengar dan rahmati Allah, dalil sahih daripada zikrullah, mensucikan Allah, yakni Al-Hadid ayat 1, 2 dan 3 surat ke-57. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya kita senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah. Dengan mensucikan Allah, maka Allah tentu akan melihat kita, melihat kekurangan kita untuk ditambah rezeki, melihat kekurangan kita yang sakit-sakitan kita disembuhkan insya Allah, melihat kekurangan kita dalam kesempitan, maka Allah akan lapangkan segala urusan. Saat kita kesempitan hati, Allah beri hidayah, tidak membunuh orang, tidak menghajar orang. Biasa kan begitu, orang yang sempit biasa langsung pukul, langsung hantam, langsung berbuat aniaya, kan begitu. Tapi karena kesempitan itu Allah telah ganti dengan kelapangan yang hidayah, maka kita terhindar dari perbuatan syaitan. Kita selamat. Kalau kita main pukul, kita masuk penjara. Kasihan, auzubillahi min dzalik. Anak istri jadi tidak makan, kan begitu logikanya. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah dalil sahih. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang awal, yang akhir. Tidak terkungkung dalam dimensi waktu. Waz-zahiri wal batin. Dia yang nyata, yang nampak, dan tidak terkungkung di dimensi ruang. Kalau dia nampak, maka dia terkungkung di dimensi ruang X, Y, Z. Sedang dimensi ruang itu Allah yang ciptakan. Kalau Allah nampak, Allah terkungkung dalam dimensi itu. Tapi Allah nyatakan waz-zahir wal batin. Allah yang nyata dan yang tidak nyata. Allah bisa nyata, bisa. Tapi saat Allah nyata, permintaannya Bani Israel kepada Musa minta kepada Allah, Nabi Musa. Maka ketika Allah nyata, gunung itu meledak. Ketakutan tuh Bani Israel itu, buktinya Allah bisa nyata. Kalau tidak meledak gunung, Allah tetap nyata, tapi gunung meledak. Kasihan itu Bani Israel. Minta jangan, sudah batalkan itu. Takut mereka, banyak yang mati. Meledak besar, habis. Banyak yang mati, puluhan orang yang mati. Kena getaran gunung Tursina meledak. Ini maka ya Musa, saya urungkan saja permintaan saya. Kasihan banyak yang mati. Nah, itu. Bisa, Allah bisa, zahir bisa. Kenapa enggak bisa? Allah cukup dengan kun fayakun. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Inna ma'amruhu perintahnya. Iza arada syai'an, apabila dia menghendaki segala sesuatu. Ayyakula cukup. Ya, berkata kun jadi water. Itu cukup tanpa asbab. Kalau kita masih asbab,
manusia makan, asbab harus ada asbab. Kerja, cari dulu, pergi ke kios, beli beras, masak, itu repot. Kalau Allah ingin makan. Kata kum, jadi maka jadilah. Itulah Allah tanpa asbab. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kalau semua yang di langit dan bumi saja memuji Allah, mensucikan Allah, maka harus manusia yang punya akal, punya otak, waras harus memuji Allah dengan syariatnya jelas, yakni sholat 5 waktu itu memuji Allah, mensucikan Allah, atau zikir infiradi, zikir jamaiyah di masjid iktikaf, itu syar'inya, fikihnya begitu, tidak main sembarangan, ada aturan, ada adabnya, kan begitu. Sehingga kita wajib sholat, itu saja wajib gitu dalam rangka mensucikan Allah. Nah, itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya disinilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.